Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hakim Prasetyo, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Jabatan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi terkait manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Masuk pada pokok bahasan yang pertama, manajemen ASN. Dasar hukum manajemen ASN. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Definisi manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, sedangkan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah peran dan tugas ASN. Yang pertama, peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah hak yang diterima oleh PNS dan PPPK. Selanjutnya, sesuai dengan asas proporsionalitas, hak yang diterima ASN diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut adalah kewajiban pegawai ASN. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai ASN harus menjaga kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berikut ini adalah fungsi kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara. Yang ketiga, sebagai etika birokrasi. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN dibagi menjadi dua lingkup, yaitu bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN, yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Adapun dalam pelaksanaannya, sistem merit dibagi menjadi dua tahapan, yaitu perencanaan dan yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Berikut ini adalah mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN dibagi menjadi dua, yaitu manajemen PNS yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang ASN dan yang kedua adalah manajemen PPPK yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang ASN. Yang kedua, masuk pada pokok pembahasan Whole of Government atau yang disingkat WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
Berikut ini terdapat 3 faktor yang menyebabkan pentingnya whole of government. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, faktor internal, yaitu adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, faktor keberagaman, yaitu keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam pelaksanaannya, WOG terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang keenam, sinergitas. Berikut ini adalah pendekatan dalam praktek WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Adapun dalam pelaksanaannya, praktek WOG memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Berikut ini adalah praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Selanjutnya, terdapat 5 pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Adapun implementasi WOG dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, yang mana dalam penyelenggaraan negara perlu diterapkan check and balance system. Yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah negara, yaitu mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintahan. Yang keempat, WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian otonomi daerah. Yang ketiga, masuk pada pokok bahasan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik dikenal 2 barang atau jasa, yaitu barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan excludability atau eksklusibilitas yang rendah. Yang kedua, barang atau jasa privat, yaitu barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusibilitas dan rivalitas yang tinggi. Berikut adalah klasifikasi barang atau jasa berdasarkan rivalitas dan eksklusibilitas. Selanjutnya, terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Yang kesembilan, berkeadilan. Berikut ini adalah praktik etiket pelayanan publik. Yang pertama, perbedaan etiket dan etika. Perbedaan etiket dan etika salah satunya adalah etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika adalah tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Selanjutnya, dasar etiket. Dasar etiket diantaranya adalah sikap sopan, sikap menghormati dan menghargai, sikap penuh perhatian, sikap suka menolong, sikap tenggang rasa, sikap ramah, dan sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Berikut ini adalah praktek etiket pelayanan. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa.
Kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. Ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu. Keempat, etiket bertelepon. Kelima, etiket menangani keluhan pelanggan.